bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Bambang Al-Fauzi dengan tema 5 nasihat Nabi kepada Abu Hurairah. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah, marilah kita awali kajian subuh ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, pada untuk kami persilakan kepada Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Para bapak jamaah subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah yang kami hormati, wabil khusus tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid. Alhamdulillah, hari Ahad ketiga ini kita dapat jumpa dalam gelombang dan acara yang sama, yaitu di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Bapak lagi ada di kantor kelurahan, berarti jadi tamunya siapa, Pak? Pak Lurah. Ada di kantor kecamatan, jadi tamunya Pak Camat. Ini rumah Allah, berarti kita jadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan harapan kita Allah akan suguhkan yang terbaik buat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur ada yang barangkali diawali dengan qiyamul lail, tilawah Quran, dan berlanjut dengan sekarang thalabul ilmi. Mudah-mudahan kesemuanya itu tercatat untuk menjadi amal baik dari kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, suatu hari Nabi kita Muhammad SAW berkumpul seperti ini, Pak, di masjid, ya, dengan sahabat-sahabat. Sedang asiknya berkumpul, pada saat itu Nabi sengaja berbicara di hadapan para sahabat. Man ya'huju anni haulail kalimat, kata Rasulullah. Yuk, siapa di antara kalian yang mau mengambil kalimat-kalimat dari aku? Ya. Dari salah satu orang ada yang berdiri, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah itu terkenal namanya itu Abdurrahman Sakhar, yaitu Abu Hurairah karena beliau dapat julukan sebagai bapak kucing karena cinta kepada kucing. Kemana-mana kucing kecil itu dibawa, ditaruh di kantong, di bajunya ini, ya, selalu kemana-mana, maka dijuluki dengan Abu Hurairah. Jadi saat Nabi berbicara seperti itu, Abu Hurairah menyambut, ana ya Rasulullah, saya yang akan mengambil kalimat-kalimat darimu. Emang salah satu sahabat Nabi yang termasuk banyak dari perawi hadis, beliau, Pak, ya, karena cinta menuntut ilmu. Ini hadis ini sahih dari Imam Tirmidzi, ya. Ana ya Rasulullah. Setelah beliau berkata, lalu dikatakan lagi, fa'akhadha biyadi pada khamsan, ya, dipeganglah tangannya Abu Hurairah, Pak, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat dipegang, Nabi berkata pada khamsan, dengan kata-kata 5 kalimat. Ini menjadikan poin buat kita pagi ini, ya. Nah, apa 5 kalimat itu? Ini termasuk nasihat Nabi kepada Abu Hurairah, tapi untuk kita semuanya selaku muslim, ya. Yang pertama, Nabi berbicara kepada Abu Hurairah, takil maharim takuna abadan nas. Takutlah kamu kepada Allah, takuna abadan nas, maka engkau akan menjadi orang yang paling tinggi penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam arti takut dengan yang haram-haram, ya. Sholat berat, Pak, tapi masih ada jamaah yang sanggup qiyamul lail. Betul, Pak? Betul. Tuh. Sedekah berat,
tapi masjid Jabodetabek itu miliaran harganya. Puasa juga berat, tanggal 2 Syawal sudah ada yang puasa. Yang berat bukan itu. Yang mana? Takut kepada Allah ini yang berat. Ya. Maka orang sodakonya mau, kadang-kadang maaf, ada yang masih berani korupsi. Betul atau tidak, Pak? Ya. Padahal takut kepada Allah ini menjadi rukun khutbah Jumat. Dan setiap hari Jumat kita dengar, kalau saja belum juga takut kepada Allah, itu mau tunggu berapa Jumat kali lagi baru takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya. Jemaah yang dimuliakan Allah, takut kepada Allah itu kan dalam artinya takwa, bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhkan segala larangannya. Kita kumpul pagi ini untuk memasukkan rasa takut kepada Allah. Ya. Kita dengar-dengar pengajian, ceramah, kita taklim itu memasukkan rasa takut. Tapi kalau seandainya di hati belum ada rasa takut lagi, itu sedang dipermainkan setan. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya. Dan orang yang takut kepada Allah, kalau kita tengok Quran surat 65 ayat 2, 3 dan 4 itu istimewa sekali dari Allah, Pak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ya, wa yaj'al min haitsu la yatasib. Di ayat ke-47 lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang kalau sudah takut kepada Allah, yang pertama dia akan dikeluarkan dari kesulitan hidupnya. Subhanallah. Kita hidup kan kadang-kadang ada aja kesulitannya, Pak. Betul atau tidak? Ya. Ada yang kesulitan ekonomi, ada kesulitan penyakit, ada kesulitan mengatasi kenakalan anak. Betul atau tidak ya? Jadi hanya dengan takut kepada Allah, istiqomah takut kepada Allah, Allah keluarkan dari dalam permasalahan hidupnya itu. Dan yang luar biasa lagi, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nggak terbayang kita punya penyakit sembuh hanya dengan daun yang ada di pekarangan rumah. Padahal sudah bertahun-tahun tembus obat ratusan ribu. Betul apa tidak, Pak? Itu rezeki. Tidak terbayang bisa anak bisa kuliah di tempat yang terkenal, padahal kita tidak punya uang. Itu rezeki karena dia dapat beasiswa. Tidak terbayang bisa pergi haji karena dibayarin orang, maka dipanggil haji kosasi karena ongkosnya dikasih. Ya. Betul tidak, Pak? Ya, iya. Tidak terbayang, itulah rezeki. Ya. Yang namanya rezeki nggak selalu berbicara uang, tidak. Termasuk istri soleha itu rezeki. Subhanallah. Susah, Pak, cari istri soleha. Padahal kita tiap hari doanya. Ya. Kadang-kadang masih juga nggak taat, ya. Padahal istri yang soleha itu termasuk perhiasan dunia. Betul tidak, Pak? Itu subhanallah. Ya. Nah, jamaah yang bukan Allah bukan sekedar rezeki yang tak terduga, min amrihi yusra. Segala urusan kita, segala permasalahan kita, hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka kata Imam Syafi'i, sebanyak hajatmu, sebanyak keinginanmu, sebanyak itulah kau dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah nggak punya keinginan, boleh nggak dekat dengan Allah. Cuma kan pertanyaannya, siapa manusia tidak punya keinginan, tidak punya hajat? Betul apa tidak, Pak? Semua kita punya keinginan. Anak udah habis semuanya kita nikahin, ingin banget nongkrongin biar dapat cucu. Betul tidak? Itu manusia. Ya. Kalau anak sudah selesai semuanya wisuda, pengen banget kalau bisa anak-anak pada kerja semuanya. Itu. Dan pada suatu hari seorang sahabat bertanya sama Rasulullah, ya Rasul, su'ila an aksari mayudakhilu nasul jannah. Kebanyakan orang semacam apa ya Rasul yang dimasukkan ke dalam surga? Ya. Apakah ustadz, apakah ulama,
ternyata Nabi tidak jawab itu, Pak. Yang dijawab oleh Nabi berkola, ittaqillaha, orang yang takut kepada Allah, wa husnul khuluq, dan orang yang akhlaknya baik. Dua itu. Ya. Nah ini kalau kita tengok kaitannya, ada seorang Nabi yang juga kita kenal, Nabi Musa alaihissalam kan pernah nanya sama Allah, ya Allah, teman aku di surga nanti siapa? Allah nggak jawab ustad, Allah nggak jawab juga ulama, malah dibilang apa? Teman kamu di surga nanti ada tukang daging. Subhanallah. Ya. Nabi Musa bingung, tukang daging teman saya. Cari-cari tukang daging, sampai ke pasar Musi ketemu itu, Pak. Ya. Akhirnya dilihat itu tukang daging, dagangnya jujur, luar biasa murah, senyum, ya, nggak ada marahnya sama walaupun ditawar bagaimanapun juga. Ya. Begitu selesai dagang, dilihat dibawa segenggam daging itu, Pak, oleh si tukang daging, pedagang daging. Diikuti oleh Musa dari belakang, diintai sampai di rumah, dibersihkan, dimasak, telah jadi sop. Ya, Nabi Musa melihat juga orang tersebut, langsung masuk ke kamar. Jangan bayangin kamar zaman dulu kayak sekarang. Zaman dulu mah terkenal bilik ya, Pak ya, gampang diintip. Ya. Akhirnya diintip sama Nabi Musa. Oh, orang tersebut bangunin ibunya sudah tua renta. Ya, dibersihkan, diganti bajunya, disuapinin makan, Pak. Subhanallah. Pantas kalau teman saya di surga adalah tukang daging. Kalau punya anak kayak begitu, Pak, subhanallah. Ya, kadang-kadang anak sekarang kan masya Allah, bapaknya satu bisa ngidupin anak yang 3 orang, tapi anak yang 3 susah banget. Ya, nyenengin orang tuanya, betul atau tidak, Pak? Ya. Makanya kita bangga kalau bisa mengantarkan anak S1, S2, S3. Tapi apa artinya anak kita yang seperti itu kalau nanti akan menjadi bala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena tidak semua anak doanya yang dikabul Allah. Catatan awaladin sholihin yada'ula. Jadi walaupun punya anak 3, yang 2 enggak soleh, enggak soleha, doanya enggak dikabul walaupun minta berkali-kali, ya Allah ampuni dosa saya, tidak. Yang anak soleh soleha itu yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak kita bersyukur kalau sudah punya anak S1, S2, S-Doger barangkali, tapi luar biasa sayangnya sama kita, imannya, takutnya pada Allah. Ini yang perlu kita ciptakan, ya. Karena anak adalah aset kita dunia akhirat. Ya. Barangkali masuk pintu surga dengan amalan kita, anak-anak kunci patah, ganti kunci daripada anak imitasi kita, itulah kunci-kunci surga anak-anak kita. Ya. Maka jamaah yang bukan Allah, kembali lagi ayo arahkan anak kita. Jadi anak yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada salah satu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, beliau bersabda itu, Nabi, sab'atun yuzilluhumullah yauma la ilaha illa dhilluh. Ya, jadi ada 7 golongan manusia yang akan dapat perlindungan Allah. Satu di antaranya adalah rajulun danahum ra'atun zatu mansibil wa jamal faqala ini akhafullah. Ada seorang laki-laki yang diajak bergaul dengan perempuan bangsawan cantik, lalu dia berkata apa? Faqala ini akhafullah, aku takut dengan Allah. Dia nggak bilang gua takut keciduk sama Pak RT, enggak. Gua takut keciduk sama suami lu, kagak. Tapi dia bilang aku takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya. Jadi kalau orang sudah takut sama Allah, di mana saja itu pesan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha hai sumakunta, takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Kalau seandainya saja para pejabat ini banyak takut pada Allah, aman duit negara, Pak, ya, aman duitnya rakyat, insya Allah. Ini yang pertama. Jamaah yang dimuliakan Allah,
Nasihat yang pertama kepada Abu Hurairah ini hendaklah kita tanamkan benar-benar. Ya, kita introspeksi sejauh mana takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya takut kepada Allah, permasalahan akan mudah. Hanya takut kepada Allah, kesulitan kita akan keluar. Dengan takut kepada Allah, rezeki akan datang dari mana arahnya, insya Allah. Dan takut kepada Allah, hadiahnya tidak lain adalah surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi berikan nasihat kepada Abu Hurairah, warda bima qasamallahu laka, takun aknan nas, ya. Jadi kata Rasulullah kepada Abu Hurairah, warda bima qasamallahu laka, kamu harus ridho kepada ketentuan Allah. Takun aknan nas, maka engkau akan menjadi orang yang kaya, orang yang berkecukupan. Ternyata kuncinya kekayaan itu adalah qanaah, ridho, ikhlas dengan ketentuan Allah. Ini kan maaf, kita itu sering membandingkan bukan yang ke bawah tapi yang di atas, sehingga nyanyi udah kayak plus kapan begitu. Betul tidak? Makanya sebaik-baiknya iman, sebaik-baik manusia itu kalau menjadi perbandingan yang ke bawah, ya. Jangan di atas. Kalau di atas mah masya Allah syukurnya habis, wah hilang, ya. Sampai Allah sini berulang-ulang tuh di dalam surah Ar-Rahman, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmatku yang mana sih yang kamu dustakan? Padahal dari kita tidur sampai bangun tidur sampai tidur lagi, la tusuha, nggak bakal mampu kita ngitung nikmat Allah. Betul apa tidak, Pak? Nggak bakal mampu kita ngitungnya, ya. Masya Allah, ya. Tidak sedikit orang yang memang kelihatannya susah hidupnya, ternyata dia dari rumahnya keluar tuh awar-awar, suami istri kedengeran, anak-anaknya juga, tapi justru ya kelihatannya mewah, yang kedengeran gedung perang loh suami istri, ya. Lempar sono, lempar sini, gedor pintu, ada saja permasalahannya, ya. Dan tidak sedikit orang yang memang hidupnya di bawah itu bisa berkorban, Pak. Kenapa? Nawa itu dari jauh-jauh dia sudah nabung sedikit demi sedikit. Jurus tuannya minta daging sama dia, masya Allah, ya. Kenapa? Merasa cukup, ya. Yang pengen pergi haji ditabungin dari hari, minggu, bulan, tahun, ya. Susah hidupnya sampai ngumpul dia berangkat bisa tuh pergi haji. Justru yang banyak duit takut, nggak mau pergi haji. Alhamdulillah. Jemaah yang dikatakan bahwa rezeki itu sudah ditaker oleh Allah. Sudah ditaker. Kalau Allah takernya itu dikasih kita rezeki satu gelas, biar dituangin banyak dia luber kemana-mana, Pak. Ya, ditaker sama Allah. Makanya boleh kita tengok deh, tarik benang merah. Golongan kerjanya sama, golongan 3A, gajinya sama, ya, fasilitasnya sama, tapi yang satu kayaknya berlebihan, yang satu kurang aja bawahnya. Betul tidak, Pak? Itu udah ditentukan, ya. Dari dalam kandungan udah ditentuin itu. Udah tanda tangan mau dapat rezeki enggak juga tuh akhirnya, ya, sudah ditentukan, ya. Kalau bahasa kita bilang, Mak, kalau seandainya kebutuhan kita lagi banyak, Allah kasih gampang gitu. Begitu kebutuhan kita sudah habis, Allah kurangin. Kata Allah bilang, sekarang kamu cukup segini aja nih, saya pindahin ke rezekinya ke sono yang lagi banyak kebutuhannya gitu. Dulu orang berpikir gini, Pak, kalau mobil udah lunas, saya bisa nabung kali tiap bulan sekian. Begitu mobilnya udah lunas, tabungannya kagak ada. Betul tidak, Pak? Ya. Nah, kalau motor udah lunas, barangkali saya bisa nyicil, enggak juga tuh, ya. Waktu anak kuliah 1 semester sekian, berempat sekian, setahun berarti sekian. Oh, kalau dia selesai semua barangkali bisa nabung minimal separohnya dah, kagak juga. Karena Allah sudah tentukan ditaker, tapi kagak juga kurang, emang butuhnya cukup.
buat makan. Ya. Jadi jamaah yang kepada Allah, ridho ini penting, Pak. Ya. Karena hanya dengan ridho kita bisa bersyukur. Maka Bapak Ibu, kalau kita mau lihat perbandingan, karena yang namanya 5 juta itu kelihatannya kan besar, Pak. Betul nggak? Kenapa besar? Dibandingin orang gajinya 3 juta, 4 juta. Tapi dia akan menjadi kecil nih 5 juta dibandingin dengan gajinya 10 juta, 15 juta. Nah, salah banding. Makanya kalau mau lihat bandingnya ke bawah. Jadi bersyukur ada. Ya. Kalau bahasa almarhum Ustadz Zainuddin MZ bilang apa? Kalau kita naik motor, jangan lihat orang yang naik mobil. Lihat orang yang naik sepeda. Kalau kita naik sepeda, jangan lihat orang naik motor. Lihat yang jalan kaki. Kalau kita jalan kaki, alhamdulillah, tetangga saya lumpuh, gak bagaimana-mana gitu. Jadi syukurnya jadi ada. Makanya kalau ngajak jalan istri pagi-pagi, jangan ke rumah-rumah mewah. Ya, akhirnya kapan-kapan lagi ajak jalannya ke rumah-rumah yang kumuh, ya, yang kontrakan-kontrakan yang satu petak, dapur di situ, kamar di situ. Nanti datang syukurnya, Pak. Ya. Ini ridho lah, sudah ketentuan Allah mau begini mau diapain lagi. Ya. Karena kalau kita tidak ridho, satu contoh nih, saya punya teman tetangga rumah, anak ketiganya udah perempuan semua, anak keempatnya hasil USG-nya dari dokter bilang laki-laki, berkali-kali di USG laki-laki, begitu tampil keluar perempuan, ngamuk-ngamuk, Pak. Apa dokter diomelin katanya, Masya Allah, dibilang bohong. Emang USG begitu, cuma 99%. Karena belum metinnya itu belum dikeluarin Allah, betul atau tidak? Kalau kita, Allah mau roboh bisa aja kan, sama aja pabrik menciptakan mobil bentuknya begini-begini, kita udah lihat tuh akan keluar nih tahun sekian bentuknya begini, tapi belum dikeluarin. Ternyata yang bikin bilang kurang bagus, gerobak lagi. Begitu keluar jadi salah, beda dengan apa kita lihat, betul atau tidak? Itu. Ya. Maka nggak boleh mendahulukan Allah. Maka janji sama anak juga hati-hati, Pak. Ya. Pak, Abah, entah kalau saya milad beliin ini ya, insya Allah kalau Allah kasih rezeki. Ya, jangan ayah beliin pasti, begitu udah milad hari lahirnya nggak dibeliin juga. Protes itu anak, bisa marah-marah, bisa jadi bandel gara-gara apa? Keinginannya dibohongin katanya. Ya, jadi Allahnya di depan, insya Allah. Itu nomor 2. Yang nomor 3, wa ahsin ila jarik takun mukminan. Berbuat baiklah kamu kepada tetangga takun mukminan, maka iman kamu benar. Ya, subhanallah. Jadi iman tuh diukur dengan tetangga, Pak. Bagaimana kelakuan kita dengan tetangga tuh diukur. Ya. Kalau Bapak di sini nggak tahu tentang imannya Ustadz yang ada di sini, yang khotib Jumat, yang berikan tabligh, berikan ceramah, betul apa tidak, Pak? Tahunya kayaknya beriman aja, padahal kan kita nggak tahu di rumahnya. Kayaknya kalau kita mau tahu orang beriman, kuncinya cuma satu, tanya sama tetangganya gitu, sama lingkungan rumahnya, insya Allah soheh, betul nggak, Pak? Itu kita undang nih maulid atau tabligh dari mana, tahunya hebat aja, tapi di sana, di rumahnya, di kampungnya, di tetangganya gimana? Kita nggak tahu. Ya. Makanya saya sering bilang dengan teman-teman saya di lembaga dakwah, jangan bangga kalau banyak keluar kemana-mana ceramah. Kita baru bangga, bersyukur kalau seandainya di kampung kita dipakai, berarti keimanan kita dipercaya. Itu betul betul Pak ya? Itu saya bicara kayak gini, ya Bapak kan nggak tahu. Yang tahu siapa? Ya tetangga sama anak saya, istri saya, lingkungan sekitar saya tahu. Bagus nggak akhlaknya, bagaimana sama tetangga, sama teman-temannya, begitu. Yang tahu cuma dia. Maka kata Rasulullah, wa ahsin ila jari, berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu, takun mukminan, maka benar imanmu. Sampai-sampai ada 2 manusia ini, Allah nggak mau pandang, Pak, di hari kiamat. Allah enek nih sama manusia ini. Siapa? Yang pertama qati rahim, yang memutuskan silaturahim. Yang kedua wajarsu, orang yang jahat dengan tetangganya. Subhanallah. Maka jangan jauh-jauh kalau punya gerbang pintu ke rumah, susah orang berikan salam.
Rumah juga jangan tutupan melulu, apalagi sendirian di rumah, hati-hati ya. Tidak heran dan jarang sekali atau tidak sedikit ya, Pak RT lihat belatung keluar dari rumah orang tersebut, ternyata digedor pintu orangnya sudah meninggal. Kenapa? Susah bertetangga, tutupan pintu melulu, apalagi dia sendirian di rumah. Maka Bapak Ibu kalau sudah punya keluarga sendirian di rumah, ya rajin-rajin komunikasi, entah 1 jam sekali, 2 jam sekali, atau barangkali 1 hari sekali minimal ditelepon. Kalau seandainya nggak ada jawaban atau bagaimana, nah ini kita perlu curiga. Sebab tidak sedikit kejadian kayak begitu, Pak. Ya, banyak. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan Allah, berbuat baik kepada tetangga ini menjadikan keimanan kita istimewa. Ya. Sampai-sampai ada sebuah hadis, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaroh." Kalau kamu benar beriman kepada Allah, kamu benar beriman kepada hari akhir, falyukrim jaroh, maka hormati, muliakan tetanggamu. Ya. Dulu waktu saya masuk ke Depok, itu hukum masyarakatnya masih kuat, Pak, bertetangga. Kalau malam takbiran tuh dari rumah ke rumah bawa nampan, ketupat, betul nggak, Pak? Pada antar mengantar. Ya, sekarang hilang, betul nggak, Pak? Hilang sekarang. Padahal itu tradisi yang bagus. Siapa tahu ada yang tetangga kita yang hidupnya susah, begitu kita bawa jadi dia senang sekali. Ya. Dan itu sudah hampir musnah. Sekarang tuh biasanya kita bersahabat, berteman, berkasih sayang selepel. Padahal kata Rasulullah, kalau kamu berbagi, pintu yang paling dekat dengan rumah kamu itu yang paling cakep. Nah kita kadang-kadang enggak. Depan rumah kita misalnya pintunya rumahnya nomor 10, ya dikasih nomor 20. Nomor 10 dilihatin aja. Ya. Kenapa? Karena ada ujung-ujungnya di situ. Ya. Maka kalau mau berbagi, lihat yang susah. Ya. Ini ada sebuah cerita, Pak. Ada namanya sahabat Nabi Sya'ban. Ya. Sya'ban itu selalu berjamaah. Satu hari Nabi nggak lihat dia berjamaah, tanya dengan sahabatnya, "Enak Sya'ban, mana Sya'ban nih?" Ya, goib nggak tahu. Ada yang tahu rumahnya? Saya ya Rasul. Dari habis ba'da subuh berjamaah berangkat ke rumah Sya'ban, Nabi dengan jamaah. Ternyata sampai di rumah Sya'ban itu masuk waktu sholat duha. Artinya kan jauh, Pak. Ya, betul atau tidak? Jauh artinya. Ya, subuh ke sholat duha. Ya. Sampai rumahnya ketok pintu, assalamualaikum, keluar seorang perempuan. Ternyata istri Sya'ban. "Bu, Sya'ban kemana? Tumben nggak ada berjamaah ke masjid." Tuh, berlinang air mata istrinya. "Ya Rasul, Sya'ban tadi menjelang azan subuh wafat, meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ternyata tidak berjamaah karena meninggal, bukan karena sakit, karena meninggal. Nah, Rasul kebetulan kata istrinya, waktu suami saya mau meninggal itu berteriak dengan 3 teriakan. Saya mau tanya, apa artinya ini? Teriak apa maksudnya? Yang pertama, suami saya mau meninggal berteriak, "Aduh, kenapa enggak yang jauh?" Yang kedua, "Aduh, kenapa enggak yang banyak?" Yang ketiga, "Aduh, kenapa enggak yang bagus?" Oh, waktu suami kamu itu mau meninggal diperlihatkan amalannya. Berteriak mengapa tidak yang jauh, ternyata diperlihatkan langkahnya dari rumah ke masjid, Pak. Diperlihatkan perjalanan langkah kakinya dari rumah ke masjid. Kenapa enggak yang jauh? Padahal jauh banget perjalanannya. Ya, bayangin kalau dari subuh ketemunya sampai sholat duha, sampai baru ke rumahnya. Kan berarti kurang lebih mau 1 jam lebih. Ya, subhanallah. Diperlihatkan. Lah kita 100 meter ke rumah ke masjid nggak nyampe-nyampe. Ya. Ya, betul, Pak. Mumpung masih bisa berdiri, masih bisa jalan, ayo ke masjid. Entah kalau digotong kan repot. Ya. Bisa jenazahnya teriak, "Malu, jangan bawa ke masjid, aku nggak pernah ke masjid," begitu jenazahnya. Ya.
Ya Allah, mumpung masih sehat, ke masjid lah sampai tua. Bukan sudah tua baru ke masjid, ya. Ke masjid sudah sampai tua. Itu sabar jauh. Yang kedua, ya Rasul, dia teriak juga. Kenapa nggak yang bagus? Katanya. Oh, waktu itu pernah cerita tuh sama saya, mau ke masjid musim dingin, pakai baju yang bagus, dilapisin lagi dengan baju yang kedua, tapi kurang bagus untuk menghalangi kedinginannya. Di jalan lihat orang menggigil, dibuka bajunya, dipakein, diperlihatkan pahalanya sama Allah. Makanya kalau kita mau berbagi sama orang, yang bagus-bagus bajunya, ya. Jangan sendiri aja udah gak mau pakai, warnanya udah kusam segala macam, baru kasih orang. Jangan, yang bagus. Nah, waktu suami saya juga berteriak, kenapa nggak semua? Itu pun pernah cerita. Waktu itu sedang mau minum teh, ada satu roti, datang pengemis, ya, dipotong, dikasih pengemis separuh suamimu makan. Dia lihat juga sama Allah, kenapa nggak semuanya, katanya. Subhanallah. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ayolah kalau kita sama tetangga, hormati, muliakan, banyak-banyak berbagi. Insya Allah. Ini kan kita enggak, kadang-kadang Masya Allah. Tetangga sakit, kalau orang kere, nanyanya mah kayak wartawan. Begitu ada pasang bendera kuning aja, baru gue mau tengok, mari kemana aja. Udah 2 minggu di rumah sakit. Tapi kalau ada orang level tinggi, ada kelas hebat aja, baru juga 2 jam di rumah sakit, udah pada ngantri. Betul betul tidak, Pak? Keikhlasannya ini susah. Ya. Maka hati-hati, berbicara hati ini luar biasa. Ya. Ini jamaah hati inilah yang dinilai oleh Allah. Maka keikhlasan itu penting sekali. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah di dalam tetangga itu sampai Nabi mengatakan takun mukminan, benar iman. Ya, hanya tetangga yang tahu kita sakit di malam hari, tetangga yang tahu kita dalam kesulitan, tetangga yang mau menolong kita, bahkan dia nggak punya mobil, dia datangin Pak RT agar ngetok pintu orang punya mobil buat nolongin kita bawa ke rumah sakit. Betul atau tidak, Pak? Itu tetangga. Saudara kita yang jauh nggak ada yang tahu. Ya. Makanya tetangga itu hati-hati. Ya. Jangan sampai kalau kita istilahnya putus, ya. Jangan sampai putus silaturahim kita sama kita, tetangga. Maka prinsip hidup satu, Pak. Ingatlah kebaikan orang. Sekecil apapun jangan kita lupakan. Tapi kebaikan kita berusaha lupa supaya nggak ada bangkitan. Betul atau tidak, Pak? Supaya kita nggak ingat-ingat. Supaya pahala kita nggak hilang. Karena maaf, gara-gara kita membangkit itu, pahala yang sudah sekian tahun tercatat jadi luntur. Gara-gara kita kembalikan. Dulu lu siapa yang nolong kalau bukan gua? Nah itu, padahal dia lagi nggak ngelihat kita seakan-akan sombong kata kita. Nah, itu. Jadi jamaah yang bukan lain nomor 3 sama tetangga, ayo kita akur-akur dah, ya kita silaturahim insya Allah. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, lalu yang nomor 4, Nabi di sini bersabda, wa ahibbal linnas ma tuhibbul nafsik takun musliman. Ya. Kamu cintailah orang sebagaimana kamu mencintai diri sendiri, baru takun musliman, baru Islamnya benar. Luar biasa rupanya. Pantas kalau ada salah satu surah yang pendek kita sering baca, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'at miskin. Jadi sebagus-bagusnya sholat kita masih dibilang bohong, masih dusta sholat kita kalau menghadiri anak yatim dan nggak peduli, tidak mau kasih makan orang miskin. Bohong, Pak, dusta. Nah, jadi jangan enak-enakan aja nih. Ya, apa dikira dengan sholat kita langsung tembus surga? Kalau nggak ada pedulian, kan banyak lingkungan kita sekarang ini di daerah yang barangkali di luar lingkungan kita yang sulit makan, betul atau tidak? Ya, makanya maaf, saya prihatin ada satu masjid itu seakan-akan anak yatim prioritas gitu loh. Anak-anak yatim prioritas, orang miskin nggak prioritas, salah sebetulnya. Tidak sedikit anak yatim bisa kuliah, Pak. Betul kan? Tidak sedikit anak yatim punya mobil. Kenapa? Warisan dari bapaknya banyak.
Betul atau tidak? Dan Allah tidak juga prioritaskan anak yatim berhak menerima zakat, enggak. Coba cari ayatnya, enggak ketemu. Yang ada juga lil fuqara wal masakin, fakir dan miskin. Jadi yatim itu masuknya kemana nih? Oh, dia masuknya ke fakir, berhak menerima. Bukan yatimnya dia berhak menerima. Bukan miskinnya dia berhak menerima. Begitu juga ada janda. Ya, janda berhak menerima, bukan jandanya, nggak disebut sama Allah, tapi fakir atau miskin. Kan ada janda menteri. Yuni Shara juga janda. Ya, itu enggak? Ya, janda artis-artis masa harus menerima zakat, duitnya banyak banget. Ya. Jadi masya Allah, jadi jangan keliru itu. Ya. Ya. Nah, kepada orang-orang miskin malah dikatakan to'amul miskin, kasih makan. Kalau belum seperti itu kita, ya, masih dipertanyakan Pak agama kita, dusta kata Allah, dusta. Makanya ya perhatikanlah, kalau kita nggak bisa jauh-jauh ya lingkungan kita, saudara kita lihat. Ya. Ya. Saya makanya awalnya karena saya punya anak yatim pribadi ada 7 orang. Dari kakak yang pertama 4, kakak yang kedua 3, almarhum jadi yatim piatu. Pertama ditanggung sendiri, ya teman-teman pada tahu, ya akhirnya jadi punya anak yatim di rumah. Ya kita pikir, ya, dan buat saya bukan yatim aja, miskin pun doa apa, bapaknya ada emang hidupnya terlunta-lunta mau diapain? Anak itu ditinggal oleh bapaknya, betul tidak Pak? Tidak sedikit. Ya. Ada yatim yang banyak, bahkan kalau Ramadan Pak, anak yatim duitnya lebih banyak pada anak kita. Lah orang semua kantor ngundang. Betul nggak Pak? Semua kantor ngundang. Ya, satu anak yatim bisa 500.000, 400.000, udah kalau 5 kantor udah berapa? Sendirian doang. Masya Allah. Tapi apa? Bapaknya masih ada, ibunya masih ada, nangis itu. Kalau kita lihat ada copet ketangkap begitu mau puasa itu makin banyak di kantor, di pasar-pasar, kenapa? Begitu cintanya sama anak dia rela badannya harus dipukulin orang. Makanya jangan salah. Kemiskinan itu kata Abu Bakar, kata Sayyidina Umar, kalau ada aku ketok duluan daripada ular, betul atau tidak? Ya. Aku bunuh duluan untuk kemiskinan. Karena dengan kemiskinan itu orang jadi dipermasalahannya banyak. Ya. Iman jadi kabur. Jadi nakal. Cuman kalau duitnya banyak masih nakal juga nggak pernah cukup itu aja. Masya Allah, jauh ayah dibukan Allah. Jadi kembali lagi, ya, tengok dah. Kalau kita enak, anak kita sekolah naik baru, pelajaran baru, baju baru, tasnya baru, sepatu baru. Barangkali orang-orang yang bapak ibunya susah hidupnya, anaknya juga senang kalau pakai baju baru, kasih. Lalu kita lihat anak yatim lah, ya. Itu kita ikutin Quran aja. Makanya di masjid itu kalau bisa ada loketnya, loket yatim, loket duafa, gitu Pak. Itu bagus banget. Jadi haknya yatim biarin yatim, haknya si fakir miskin biarin fakir miskin. Ada di situ. Jadi jamaah ini banyak salah satu masjid keliru. Saya kebetulan jadi DKM masjid pernah 10 tahun 2 periode di Al Istiqomah dekat Balai Rakyat. Setiap ada masuk biasa kan kalau mau penyaluran zakat kita minta data dari RT. Nah RT main tulis saja tuh yatim. Saya tahu benar ini yatim mewah hidupnya kita coret gitu. Ya orang rumahnya juga kontrakannya banyak kita coret, protes RT-nya. Oh dicoret kan kita tunjukin aja ayatnya. Ada nggak yatimnya nih yang berhak menerima zakat? Ya ada kan? Iya ya. Emang kaya sih, nanya makanya ditulis. Jadi jangan salah Pak. Jadi kita jadi panitia itu jangan sampai tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berat. Ya. Ada lagi yang namanya zakat fitrah diambil masjid berasnya buat zakat masjid. Nah ini masih hilafiyah ini Pak. Ya. Sebagian ulama mengatakan masjid tidak berhak, baru berhak kalau masjid bangunannya udah rapi tapi punya utang, itu berhak menerima. Ya. Tapi kalau masjid udah rapi udah nggak ada utang, nggak berhak. Ini masih ditinggalin berdua karung, ya nggak boleh. Ya. Saya zakat mal nggak boleh masuk ke zakatnya masjid itu.
Zakat mal itu yang berhak menerima adalah to'amul miskin, fidyah. Ya, fidyah itu to'amu miskin. Jadi kalau ada orang bayar fidyah ke masjid, panitia jangan masukin ke masjid aja, kasih ke orang miskin. Ustadz berhak menerima zakat, tapi fidyah nggak berhak, kecuali ustadznya miskin. Nah, ini kadang-kadang kagak, fidyah dioper sana, dioper sini. Orang meninggal kan juga disaksikan kita, Pak. Ada 7 hari atau berapa hari, wah bayar fidyah buat apa? Ninggalin sholat. Lah, ninggalin sholat bayar fidyah. Ya. Kalau fidyah itu bayar puasa. Kalau seandainya sholat bisa dengan fidyah, ya Menteri Pertanian masuk surga duluan. Ya, betul atau tidak, Pak? Ini jadi jangan salah kaprah. Ya. Jadi jamaah yang berkata Allah, yuk kembali lagi, cintailah saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Jangan sampai kita hidup enak, tetangga kita ada yang kelaparan. Bahkan pergi haji aja, kalau kita yang kedua mau pergi haji, lihat dulu lingkungan. Jangan enak aja pergi haji, wajibnya cuma seumur hidup sekali. Sampai ada kedua kali, lihat lingkungan, lagi dibutuhin nggak? Butuhin, salurkan ke sana. Masjid lagi bangun, salurkan ke masjid. Ya, baru tuh benar. Nah, jamaah yang bukan Allah yang kelima di sini, wala tuksirit dohik, jangan banyak ketawa kata Nabi. Ya, jangan banyak tertawa. Fa inna kasrat dohik, karena banyak tertawa tumitul qulub, bikin hati menjadi mati. Jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa itu akan bikin hati jadi mati. Sekarang Bapak Ibu jujur, kalau kita cari ceramah, maulid, Isra Mi'raj atau pengajian kan pengen yang banyak ketawa. Di mana-mana ya Pak, itu ngelaku. Betul atau tidak? Padahal begitu maulid selesai, berbenah, wanita pada kagak sholat subuh itu. Ada kagak sholat subuh remaja. Kenapa? Hatinya mati. Cuma masuk kanan, keluar kanan lagi tuh. Jadi yang namanya tuntunan jadi tontonan doang. Kenapa? Cuma ketawanya doang, itu dilarang oleh Rasulullah. Jadi bukannya nggak boleh tertawa, boleh. Cuma di sini yang dilarang banyak tertawa. Jadi tertawanya boleh, cuma sedikit aja gitu. Kita kan enggak, dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa. Sampai yang kita kalau kirim-kirim ya yang namanya ke WA ya lucu-lucu banget ya. Masya Allah. Ya, jadi jamaah yang bukan Allah, Nabi juga suka pernah humor. Satu hari ada seorang ibu bertanya, ya Rasul, saya masuk surga Pak? Enggak, nanti masuk surga apa neraka? Dia ibu mah nggak bakal ada di surga. Nangis tuh ibu. Ya. Saya capek dong begini, saya begini udah sholat segala macam. Maksudnya Bu, model ibu nanti cakep lagi di surga, ibu masuk surga insya Allah gitu ya. Ini canda diketawa akhirnya ya. Jadi jamaah yang diberkahi Allah bolehlah tertawa. Sampai salah satu retorika dakwah mengajarkan salah satu seni berdakwah adalah agar tidak monoton, tidak bikin jamaah jenuh, ya tertawa. Cuman tertawa itu harus benar-benar di luar dari konsep materi, jangan sampai kabur. Ini materinya apa, bercandanya kemana-mana, jadi kayak pelawak akhirnya. Ya. Jadi jamaah yang bukan Allah, kembali lagi, yuk kita simpulkan. Yang pertama, takut sama yang haram. Berarti sudah takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kita dikatakan paling tertinggi penghambaannya kepada Allah. Yang kedua, ya kita ridho lah pada ketentuan. Sebab sebanyak apapun ikhtiar kita, emang udah begitu ketentuan Allah, rezeki kita sudah begitulah ketentuan Allah, mau diapain lagi ya. Nah yang ketiga, yuk sama tetangga kita akur-akur ya, lihatlah sebaik apapun ya, sekecil apapun kebaikannya, jangan kita lihat kesalahannya. Sebab kalau lihat kesalahannya, bertetangga sudah puluhan tahun, baru berapa kalimat aja tuh hilang akhirnya. Nah yang keempat, yuk kita cintai orang sebagaimana kita cinta pada diri sendiri. Jadi kalau kita enak, barangkali makan sate, tetangga kita kalau masuk sate di tenggorokannya juga enak buat orang susah, begitu maksudnya. Ya. Nah yang kelima, yuk hati-hati, jangan banyak tertawa. Jadi minimal jangan sampai dari pertama sampai akhir isinya bahkan 80% ketawa mulu, sehingga materi nggak kelihatan lagi di situ. Itu mayoritas Pak penceramah yang kita perhatikan seperti itu. Padahal retorika dakwah sudah diatur.
Biasanya itu tidak mempelajari retorika. Kalau dia mempelajari retorika itu ada manajemen dakwah, ada persiapan dakwah, itu akan diatur insya Allah. Maka ada satu ungkapan sebagai terakhir ini, dengan ilmu orang hidup jadi mudah, dengan seni orang hidup jadi indah, dengan iman orang hidup jadi terarah. Dengan ilmu, dengan mau bicara dengan anak di luar daerah cukup pencet nomor. Betul nggak Pak? Mudah kan? Dengan ilmu sekarang pergi haji 40 hari. Bahkan haji pulus 2 minggu, pergi belakangnya pulang duluan. Ya. Itu ilmu. Dengan seni hidup jadi indah. Dakwah disampaikan dengan seni retorika, dia mengajak bukan ngejek. Dengan seni dia akan merangkul bukan memukul. Dengan seni disampaikan dengan argumentasi bukan dengan sentimentasi. Nah, iman menjadikan hidup kita terarah. Bapak kumpul di masjid ini luar biasa. Apalagi sekarang subuh lagi masih pagi banget Pak. Betul apa tidak? Jam 4 lewat 8 ya, 6 menit, Masya Allah. Kalau iman kita nggak istiqomah, berat sekali. Maka dalam sabda Nabi bersabda, man sholal bardain, siapa orang yang bisa sholat bardain fil jamaah, dalam keadaan berjamaah, dakhalal jannah bighairil hisab, dia akan masuk surga tanpa dihisab lagi. Artinya sholat bardain itu sholat di 2 kesejukan. Dua sejuk ini sholat apa Pak? Pertama subuh, yang kedua asar. Coba, subuh kan sejuk loh, ya. Sana nggak pakai AC juga nggak panas, ya. Pakai AC dinginan. Ya. Kedua lagi asar. Nah ini 2 sholat tempat yang paling susah berjamaah. Subuh enak dengan guling, asar asik istirahat tidur siang, betul nggak? Tanggung ntar aja tengah 5 bangun. Tuh, ini 2 tempat yang paling susah buat berjamaah. Maka zuhur banyak jamaah, tapi asar sedikit. Begitu juga subuh. Kita cari pemuda, nggak ada pemuda Pak. Saya kuliah subuh sampai setiap Ahad. Makanya setiap diundang oleh Pak Aib kemarin, saya sering gak bisa datang karena emang ada kewajiban. Kemarin begitu di WA, kayaknya nggak enak banget nggak bisa datang lagi. Saya insya Allah saya datang ya, tempat ngajar saya rutin, saya izin, saya ganti temen yang ngajar ke sana. Jadi setiap hari Ahad memang udah rutin tempat yang kita ngajar. Kalau seandainya kita keluar kayak begini, berarti izin di tempat yang rutinitas. Nggak apa-apa lah kalau setahun cuma 2 kali mah wajar-wajar aja, tapi kalau keseringan nggak bisa juga. Dan itu setiap Ahad pindah dari masjid ke masjid. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kembali itulah materi yang dapat kami sampaikan, hadis Sahih Tirmizi. Mudah-mudahan kita selalu orang menjadi yang takut pada Allah, insya Allah dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, barangkali masih ada waktu yang untuk mau bertanya, silakan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih ini Pak. Ini Qanaah ya. kan merasa cukup. Jadi orang berlomba-lomba untuk mencari dia rezeki. Itu bagaimana? Iya. Yang kedua, mengenai miskin. Orang miskin ini kan yang apa harus kita santunin. Di Indonesia ini sekarang sudah 23 juta orang miskin. Ini tanggung jawab terhadap orang miskin ini gimana? Apakah ada kewajiban ya kalau kita memang ini harus pemerintah Iya. apa namanya memperhatikan karena dalam undang-undang dasar itu disebutkan bahwa pemerintah itu wajib Berikan. orang miskin. Iya, betul. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama masalah qanaah. Memang qanaah itu tidak mudah Pak. Ya, qanaah itu ya pokoknya sebagaimana kita baca, raditu billahi robban, wabil islam dina, wabi muhammadin nabi. Udah ridho dengan ketentuan Allah, ridho. Baik rezekinya, baik sakitnya, ridho. Cuma ikhtiar perlu, gitu. Yang tadi Bapak bilang berlomba-lomba cari harta memang perlu. Sebab Allah mengingatkan kepada kita, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau abaikan kebahagiaan kamu yang ada di dunia. Bahkan kalau kita lihat rukun Islam, umat Islam kayaknya harus kaya Pak. Betul nggak Pak? Harus banyak duit. Bagaimana bisa pergi haji kalau nggak punya duit? Ya. Jadi kalau kita lihat konsep Islam itu mengajarkan tidak boleh jadi pemalas. Gitu.
harus jadi orang yang berhasil. Kita bisa lihat banyak dari ayat, dari hadis. Kata Rasulullah apa? Sebaik-baik manusia adalah tangan yang di atas. Artinya bisa berbagi. Tidak selalu begini. Bagaimana kita bisa berbagi kalau kita tidak punya? Bagaimana kita bisa pergi haji kalau kita juga tidak punya? Jadi itu luar biasa. Surah Allah mengingatkan surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 77, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau abaikan kebahagiaan kamu yang ada di dunia. Kita juga ingin kan sebagaimana doa diajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Maka yang disebut dunia dulu, hasanahnya baikin kalau perlu duit yang banyak. Rumah kalau perlu yang banyak. Kan enak. Betul gak Pak? Ya. Jadi bukan dilarang Islam, cuma ya begitu nyari jangan lupa ada haknya itu, hak mereka di situ yang harus kita keluarkan. Ibarat beras ada gabahnya, kalau kita makan tuh gabah jadi penyakit, dikasihlah yang ahlinya biar jadi beras lagi. Betul atau tidak Pak? Begitu kita makan, kita minum, kita masukin, nggak dikeluarin jadi penyakit, nggak bisa buang air besar, buang air kecil jadi penyakit, maka dikeluarkan, insya Allah sehat. Itu maksudnya. Maka cari rezeki silakan saja, fastabiqul khairat sebanyak-banyaknya, ya. Bahkan orang yang bertakwa kan bukan orang yang miskin. Dikatakan itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Kalau kamu tahu orang yang bertakwa adalah orang yang kaya, orang miskin tapi mau berbagi, gitu. Kalau seandainya dia miskin aja bisa berbagi, apalagi kaya. Ya. Makanya kalau kita mau berbagi jangan entar-entar aja Pak. Entar kalau gaji gue udah naik, entar kalau warisan keluar, jangan nembak dulu, ya. Jadi bagaimana kita bisa jadi pembalap motor kalau kita aja nggak berani naik motor, nggak berani belajar motor, betul nggak Pak? Bagaimana kita jadi dermawan kalau dari punya rezeki dikit aja nggak mau berbagi, mungkin entar aja dari berbagi dari kecil. Jadi artinya silakan saja kita mau cari-cari yang banyak. Yang kedua, sebetulnya pemerintah ada kewajibannya, ya jelas itu pasti. Cuman kan kita lihat dari presiden ke presiden, anak yatim banyak juga nggak tersentuh gitu. Nah ya, dari presiden ke presiden nggak ada yang tersentuh Pak, banyak. Kalau tidak ditangani oleh kita Muslim, tidak adanya para rumah-rumah yatim, betul nggak Pak? Itu sulit akhirnya, banyak lebih parah lagi nantinya. Oleh karenanya kewajiban kita yang tadi saya katakan, tengoklah tetangga, tengok keluarga-keluarga terdekat, lihat ya kalau memang dia membutuhkan, dia bapaknya ada tapi memang susah banget, apalagi zaman sekarang Pak, ojek berapa duit sih hasilnya, bayar kontrakan, bayar sekolah, betul atau tidak Pak? Nah, itu kepedulian kita. Jadi artinya pemerintah ada kewajiban yang memang dia tergantung oleh undang-undang, tapi kita juga punya kewajiban, dan untuk semua kita ada haknya. Dari harta kita berbagilah sebagai syukur kita kepada Allah. Jangan lupa Bapak bisa lihat nanti Quran surat ke-63 ayat 10, ya. Salah satu penyesalan orang yang meninggal Pak, sampai dibilang apa? Robbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rob, kalau boleh tunda kematianku, sebentar saja tunda kematianku. Bahasa kita mau ngapain minta ditunda? Mau ke masjid, mau talabul ilmi? Tidak. Ternyata di situ dikatakan apa? Wa as-saddaka wa akum minas solihin. Kalau kau tunda kematianku ya Allah, aku sedekahkan hartaku ya Allah, dan akan aku menjadi orang yang baik. Jadi penyesalan orang tak meninggal itu tatkala dia tidak mau bersedekah. Jadi ayolah bismillah. Jadi pemerintah wajib, tapi kita juga perlu dan wajib. Jangan sampai kita punya nggak peduli pada lingkungan yang ada. Oke, itu satu. Coba kali ada yang lain, silakan. Sekarang bagi teman yang bertanya, yang di luar mungkin Ibu Osirti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan keramat. Iya. Keramatnya itu kurang lebih ada pengembangan dalam fikih, itu maksudnya yang kita bayar. Di mana suatu ayat itu banyak pihak percayaan. Jadi saya tertarik dari bahasa Jawa tadi. Kurang keras Pak, karena lagi. Jadi ada ceramah yang bertanya. Iya, ceramah ya. Bahasa materi tingkat berangkat, tingkat percayaan tinggi. Fikih. Tinggi. Oh tinggi. Ya. Tapi orang yang umroh berarti tinggi juga ada yang kayak umroh juga. Jadi fikihnya lebih pada umroh dan haji. Tapi memang masalah percayaan itu tidak
diutamakan. Maksud saya pertanyaannya itu kan janda nih cerai misalnya berpotensi bisa jadi miskin, nah itu perlu kita sambil ini yang bisa dia cerai oleh suaminya atau berpotensi jadi miskin itu atau ada janda dia mengurus suaminya kan, kalau dia mengurus suaminya kan dia harus bayar kembalikan lagi maharnya kan berpotensi miskin itu dari janda itu nah itu perlu kita bantu juga bagaimana atau suaminya sebaliknya suaminya juga itu aja ya. Terima kasih. Baik jemaah, ada sering kita dengar ungkapan kalau istri ada bekas istri, artinya ya udah kewajibannya udah habis. Tapi istri yang punya anak, kewajiban bapak tetap sama anak gitu. Jadi istri pada saat kita sudah putus, sudah bercerai, sudah nggak ada kewajibannya. Nah cuma kalau saat ini istri ya punya anak tetap kita wajib memberikan nafkahnya. Nah yang ditanya, kalau istri itu kita perlu tolong apa tidak? Kalau dia jandanya miskin, pokoknya masuknya miskin aja. Walaupun dia nikah lagi, ya suaminya memang tidak mampu, ya masih kita berhak memberikan zakat kepada mereka. Tapi jangan yang muda-muda doang. Ya, jandanya sepuh, apalagi yang muda-muda masih bisa bekerja, itu kita arahkan. Cuma perlu dibantu tetap Pak. Ya, jadi jangan sampai. Pokoknya intinya kita lihat bukan permasalahan status, yang kita lihat nilainya fakir atau miskin gitu aja. Ya, kalaupun dia tidak janda, dia masih punya suami, tapi kalau miskin berhak menerima zakat, berhak memberikan. Nah itu barangkali intinya. Nah walaupun bekas, kewajiban kita sudah putus, ya sudah putus Pak. Mahar juga itu ulama berpendapat dikembalikan atau tidak, karena yang namanya mahar bagaimana bisa dikembalikan, sebagai ulama kalau udah habis dimakan sama dia, ya. Jadi walaupun dia janda, ya udah, yang pasti kewajiban yang udah habis itu barangkali. Silakan yang lain Pak. Ada lagi yang mau bertanya, yang mau dijawab mungkin atau ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti kita lihat. Pertama kita tadi bahwa kita belum terlalu banyak tertawa. Ya. Dan boleh tertawa tapi ya sebenarnya. Tapi kan sekarang kita lihat para juri jamaah Nabi itu banyak sebenarnya dari kita yang disukai oleh masyarakat kita itu justru yang sering menunjukkan lucuan gitu, tawa-tawa dan itu bawaannya besar. Kalau dia punya medsos ini ya, IG atau TikTok itu atau YouTube, justru dari teks seperti itu yang bawaannya banyak banget. Betul. Artinya bisa dikapitalisasi medsosnya menjadi monetize gitu ya, jual. Biar relevan kalau kita menyebut mungkin ada Ustaz TL gitu ya, alifat seperti yang backgroundnya itu pelawak, dan sekarang dia alih profesi menjadi seorang jadi ya di bawah. Nah kita menyikapi hal supaya semacam ini seperti apa gitu? Apakah Ustaz tersebut belum tahu bahwa ada hadis Rasulullah semacam itu? Dan kalau kita ingin memberikan masukan seperti apa? Apakah lewat orang-orang kerja atau kalau dia punya organisasi gitu ya, IKD apa belum betul. Tapi kalau beliau ini dia personal gitu ya, itu kan agak sulit gitu memberikan masukan pada yang pertama. Yang kedua tentang hasil tilawah jadi tak kemungkinan tadi berbuat terbaik kepada
Tetapi istilahnya firmanmu dan benar. Iya. Nah, kita kalau tetangga ini kan tipikalnya beda-beda. Ada tetangga yang memang dia sangat paham dengan kehidupan lingkungan, gitu ya, sehingga kita juga enak. Iya. Tapi ada tetangga yang agak susah, kan? Kadang dia membuat kegaduhan sendiri kalau tiap hari. Itu ya teman-teman lah. Kalau nggak dia mungkin anaknya. Kadang-kadang kita sudah memberikan masukan sini, tapi nggak mau paham. Sehingga kita kadang-kadang jengkel juga gitu. Kita begini gitu. Nah kita nyikapinya gimana? Iya. Mungkin kita nggak frontal, kita nggak melawan enggak, tapi sudah secara halus lah. Tapi nggak mau juga. Ini kita nyikapinya tetangga seperti ini seperti apa? Kalau tetangganya tadi yang istilahnya satu sektor, satu frekuensi seperti kita sih, main-main aja. Enak, Ben. Tidak ada masalah. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama memang kalau kita lihat bisa dikatakan agak sulit untuk menyikapi hal para penceramah yang memang barangkali perseorangan. Ya. Kalau memang organisasi kita bisa pegang, Pak, tadi yang Bapak katakan itu benar. Kita tinggal arahkan pimpinannya. Dan yang kedua, bisa jadi memang mereka tidak tahu hadis ini. Karena memang tidak sedikit kata Rasulullah itu di akhir zaman banyak orang bisa bicara, ya, banyak bisa bicara, tapi pemahaman dia tidak mau memahami lagi. Makanya saya lebih senang jujur pribadi kajian kayak begini, Pak. Itu. Coba deh Bapak boleh tengok hari-hari atau di Maulid atau Isra Mi'raj, hampir penceramah itu yang dicari dunia, Pak. Dengan bercanda begini jadi undangan banyak gitu loh, ya. Dengan undangan banyak kan jadi tidak secara tidak langsung dunianya itu dia akan ngumpul, sehingga tidak sedikit satu malam bisa ngambil 3 tempat, Pak. Ustadz kan cara logika penceramah paling di ujung terakhir, betul nggak Pak? Setiap penceramah paling terakhir. Nah ini kalau 3 tempat bagaimana caranya di jam yang sama? Kalau nggak bikin kecewa panitia, betul Pak? Pasti bikin. Yang satu dia datangnya belum sambutan apa-apa dia minta ceramah, ya. Yang satu nungguin di sana, orang udah pada bubar sebagian, luar biasa. Maka kembali lagi memang yang paham inilah kembali lagi pada keimanan si ustadznya, keimanan seseorang. Bukan tidak boleh tertawa, yang dilarang adalah banyak tertawa. Dan paling penting lagi tertawa yang memang mengundang kepada syahwat, tertawa yang mengundang kepada yang buruk-buruk. Jangan sampai gibah jadi bahan tertawa. Jangan sampai masalah-masalah yang sifatnya horor, sifatnya yang namanya nggak normal, jadikan ketawa. Ini ya, karena kita berjalan di bumi ini bumi berbicara ini, Pak. Kata bumi, sekarang kau berjalan di atas punggungku, tapi kau akan kembali ke dalam perutku nanti. Kalau kau berjalan dengan tertawa rawa, dengan segala kemaksiatan kau bangga, kau akan dempet akan menangis selalu di dalam perutku itu. Oleh karenanya kembali lagi memang kembali kepada perseorangnya. Apakah ilmunya sudah dapat apa belum? Kalau belum, ya berarti dia perlu belajar. Kalau memang sudah dapat, berarti memang manusianya yang salah. Itu. Yang kedua, kembali lagi tetangga. Memang untuk tetangga kita yang paling penting pribadi kita. Tetangga memang macam-macam, makanya setiap para nabi dilatih untuk mengembala kambing, karena watak macam-macam tuh kambing, ya. Itu latihan kesabaran. Jadi kita menghadapi tetangga, lingkungan memang kesabaran, ya. Kita sudah begini, makanya kata Rasulullah, kalau mau tahu orang baik 3 tandanya, Pak. Ini, kalau mau tahu orang yang baik 3. 1, menghubungkan kepada orang yang memutuskan silaturahim. Yang kedua, dia mau berbagi kepada orang yang pelit, orang yang memang nggak pernah berbagi. Yang ketiga, dia mau memaafkan kesalahan orang lain. Itu orang yang baik. Kalau berbagi kepada orang suka bagi, bukan kebaikan, balas budi namanya, ya. Ini yang sering terjadi di lingkungan ini. Kepada orang yang fakir, pada orang yang pelit, kayaknya kita kalau bisa nggak usah kita kasih lagi. Padahal itu yang Rasulullah ajarkan. Sebaik-baik manusia adalah
yang mau berbagi pada orang tidak pernah ngasih. Nah yang ketiga, sejelek apapun kita dijelekin, bahkan nama kita jelek di lingkungan, tetap kita memaafkan dia. Sampai ada sebuah cerita, Sayyidina Abu Bakar datang ke rumah anaknya tatkala Rasulullah wafat. Salah satu pembicaraan ayah dengan anaknya, apa dibilang? Ada nggak akhlak suami kamu yang abah belum tiru? Ada abah. Apa? Suami aku tuh Rasulullah setiap hari ke pasar. Di sana ada orang buta Yahudi pengemis. Selalu menghina suami aku. Selalu menghina Rasulullah. Ya. Akhirnya dikenyangin sama Nabi, Pak. Nabi tiap hari ke pasar tuh ngasih kenyang, disuapinin orang itu. Beda begitu disuapinnya, habis makan, habis ngunyah, kurang ajar tuh Rasulullah. Dijelekin di depannya Rasulullah itu. Akhirnya Abu Bakar besoknya datang ke pasar mau meniru akhlak Nabi. Begitu di pasar dari kejauhan dia lihat, oh ini orang yang dimaksud buta, jelekin Nabi. Emang kelihatan terdengar dari muka. Abu Bakar segera datangi. Begitu datangi, dia sampai berteriak tuh pengemis, wahai sahabatku cepat, aku lapar sudah 3 hari tidak ada yang kasih aku. Engkau sahabatku yang baik. Makin dekat Abu Bakar disuapinin tuh roti. Begitu disuapinin, jelekin Rasulullah, makin kurang ajar tuh Muhammad dengan sihirnya udah banyak pengikutnya. Wahai sahabatku, nggak tahu yang diomong itu adalah Abu Bakar. Akhirnya begitu disuapinin, dijejelin ke mulut, siapa kamu? Sahabatku tangannya lembut, tidak kasar seperti kamu. Aku Abu Bakar. Yang kau ceritakan adalah sahabatmu yang berikan makan kamu, dialah yang kau jelekan barusan, Muhammad Rasulullah SAW. Kemana dia? Dia sudah wafat. Dipegang tangannya Abu Bakar, saksikan aku masuk Islam. Jadi memang luar biasa Pak, tetangga itu beda-beda karakternya. Oleh karenanya yang paling penting buat kita saja menyikapinya. Makanya salah satunya memang kesabaran itu perlu. Tidak semua orang kita berikan kebaikan lalu berbalas juga dengan kebaikan. Apalagi kita bisa berbagi pada orang tidak punya. Insya Allah ya kita tergolong orang-orang yang kategori innallaha ma'as sabirin. Insya Allah itu aja barangkali. Ya. Ya. Baik jamaah, kita akhiri dengan berdoa. Kita awali dengan Al-Fatihah. Niatin semua hajat kebaikan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وقل يا كريم برحمتك ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل الخير من أهل الخير بالعلم والقرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.